Selamat malam, Pak Andi, Pak Ardian, dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 yang berisi saya sendiri, Dara Nindita, Diva Meisha, Faal Latifah, Ibrana Raisa, Ivana Angelika, dan Puan Karinunisa akan mempresentasikan mengenai nitrogen removal technology from natural gas. Next. Gas bumi merupakan campuran gas dengan hidrokarbon sebagai komponen utamanya. Di dalam gas alam mentah juga terdapat kandungan gas nitrogen yang bervariasi tergantung pada reservoir gas. Nitrogen merupakan gas inert. Karena sifatnya yang inert, nitrogen ini sulit untuk dihilangkan. Kontaminasi nitrogen di atas tingkat tertentu membuat sumber gas bumi tidak dapat digunakan karena tidak memenuhi spesifikasi pipa. Untuk pipeline gas sendiri, kandungan nitrogen tidak boleh lebih dari 3-4% mol. Kehadiran nitrogen dalam gas bumi juga dapat mengurangi nilai heating value dari campuran dan dapat meningkatkan volume transportasi. Pada LNG sendiri, kandungan nitrogen tidak boleh melebihi 1% mol karena dapat menurunkan suhu liquefaction yang akan meningkatkan konsumsi daya atau konsumsi energi yang lebih besar dan kebutuhan vessel low temperatur yang dengan ukuran yang lebih besar dan juga untuk menghindari masalah penyimpanan. Kehadiran nitrogen yang lebih mudah menguap daripada metana dalam tangki LNG juga meningkatkan risiko rollover yang menyebabkan bahaya keselamatan. Oleh karena itu, nitrogen harus dihilangkan agar gas bumi dapat sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan dapat didistribusikan. Untuk memisahkan campuran gas biner lebih efisien, kedua komponen harus memiliki satu atau lebih perbedaan sifat yang dan metana memiliki sifat fisika yang mirip, seperti pada tabel di sebelah kanan bawah ini. Perbedaan normal boiling point nitrogen dan metana relatif besar, sehingga proses distilasi dapat dikembangkan untuk memisahkan kedua campuran secara efisien, seperti pada distilasi kriogenik. Nitrogen dan metana tidak memiliki momen dipol atau enol, sehingga merupakan molekul non-polar. Metana memiliki kelarutan yang relatif lebih besar dalam pelarut organik daripada nitrogen. Berdasarkan perbedaan kelarutan ini, proses absorpsi sirkulasi kontinu dapat dirancang. Proses separasi yang memanfaatkan polarisability, momen dipol, dan momen quadrupole adalah teknologi absorpsi dan membran. Polarisability berkontribusi pada interaksi van der Waals dan interaksi elektrostatis. Momen quadrupole berkontribusi pada interaksi elektrostatis ketika gradien di medan listrik hadir, yaitu di dekat permukaan padat. Metana memiliki polarisabilitas yang lebih besar dan nitrogen memiliki momen quadrupole yang lebih besar, sehingga perbedaan interaksi keseluruhan antara nitrogen dan metana biasanya relatif kecil. Diameter kinetik molekul memberikan ukuran kemungkinan tumbukan dengan molekul lain atau dinding pori padat. Oleh karena itu, campuran gas dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan diameter kinetiknya atau molecular sieve effect. Namun, nitrogen dan metana memiliki perbedaan diameter kinetik yang sangat kecil, yaitu 3,68 Armstrong dan 3,8 Armstrong, yang membuat molecular sieving menjadi sangat sulit. Selanjutnya, di sebelah kiri ada sifat kimia. Teknologi konvensional pemisahan nitrogen dan metana mengacu pada sifat fisika dari masing-masing komponen. Sedangkan emerging teknologi bergantung pada sifat kimia nitrogen yang berbeda yang terinspirasi dari fiksasi nitrogen dari atmosfer. Reaksi-reaksinya bisa dilihat pada slide. Yang pertama ada fiksasi nitrogen biologis oleh nitrogenase, yang kedua ada fiksasi nitrogen oleh transition metal complex, yang ketiga ada fiksasi nitrogen oleh proses Haber-Bosch, yang keempat ada electrochemical nitrogen fixation, dan yang terakhir ada nitrogen fixation by lithium metal. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknologi konvensional dari penghilangan nitrogen ini. Yang pertama ada teknologi cryogenic distillation, di mana cryogenic ini merupakan teknologi yang paling umum digunakan pada skala komersial. Dan beberapa konstruktor itu dapat menyediakan EPC atau Engineering Procurement and Construction seperti EPCI, Bechtel, IPC, Linde, KBR, BCCK, Constein, dan beberapa perusahaan EPC lainnya di seluruh dunia. Kemudian berikut merupakan 5 langkah utama dari cryogenic distillation. Yang pertama terdapat penerimaan atau kompresi inlet, di mana pada proses ini bergantung pada sumber gas umpan ke NRU atau
nitrogen removal unit, dan sistem pembuangan akan membutuhkan beberapa jenis peralatan penerima saluran masuk seperti penangkap selak, pemisah uap atau cair, dan atau alat kompresi. Kemudian yang kedua terdapat langkah pretreatment, di mana pada langkah ini umpan akan masuk ke nitrogen rejection unit, diolah terlebih dahulu untuk menghilangkan komponen yang dapat membeku di peralatan cryogenik downstream, di mana komponen-komponen tersebut meliputi CO2, gas asam seperti H2S, dan merkuri. CO2 ini biasanya dihilangkan hingga tingkat 50 sampai 100 ppmv menggunakan perlakuan amina. Sementara gas asam seperti H2S akan dihilangkan hingga kurang dari 4 ppmv untuk memenuhi spesifikasi penjualan gas. Dan untuk merkuri ini menggunakan unit penghapusan merkuri atau MRU, kemudian yang mungkin diperlukan untuk menghilangkan merkuri ke tingkat yang sangat rendah. Dan ketiga, di sini ada pendinginan GT atau expander, di mana setelah proses pretreatment, gas kering dan bersih ini nanti berturut-turut akan didinginkan hingga suhu kondensasi melalui pertukaran panas dengan aliran produk dalam heat exchanger braze aluminium. Dan proses pendinginan akan dilakukan dengan dua jenis. Yang pertama ekspansi adiabatik atau katup GT atau ekspansi isentropik yaitu menggunakan turbo expander. Dan yang keempat ada cryogenic fractionation, di mana di bagian fraksinasi cryogenik ini biasanya terletak di dalam kotak dingin yang merupakan jantung dari nitrogen removal unit karena mengontrol nitrogen dalam aliran produk yang kaya akan metana. Dan yang terakhir adalah recompression atau kompresi ulang, di mana gas yang akan dijual ini nanti akan dikonversi kecuali gas tersebut dapat dipasarkan dengan harga 20 bar atau kurang. Mungkin boleh di next. Nah, berikut merupakan dua jenis cryogenic distillation. Yang pertama ada single column atau di gambar kiri, di mana gambar kiri atau gambar satu ini mengilustrasikan proses single column menggunakan satu kolom distilasi cryogenik dibantu oleh satu siklus refrigerasi eksternal selain ekspansi Joule-Thomson. Proses ini menggunakan refrigeran campuran yang terdiri dari metana dan nitrogen sebagai fluida kerja, dan untuk memaksimalkan pemulihan energi dingin, proses ini menggunakan atau menggabungkan semua heat exchanger dua aliran menjadi heat exchanger multi aliran, di mana terlihat di kolom yang besar yang paling tengah tersebut. Kemudian terdapat satu expander yang digunakan secara paralel dengan kompresor produk gas penjualan. Hal ini akan menurunkan konsumsi energi untuk feed dengan kandungan nitrogen yang lebih rendah. Namun pada proses single column ini terdapat kekurangan, di mana dari beberapa literatur telah melaporkan bahwa desain kolom tunggal ini atau single column ini gagal mencapai pemulihan metana yang tinggi karena produk yang kaya akan nitrogen tidak dapat dicairkan dan digunakan sebagai reflux. Bahkan jika refrigeran berada pada suhu minimum yang dapat dicapai pada tekanan mendekati. Kemudian untuk gambar kedua atau multi column, ini menunjukkan pemisahan dengan kolom lebih dari 2 atau lebih dari 1. Pada proses ini terdapat 3 main proses, yaitu pre-vaccinator, kemudian terdapat kolom HP dan LP. HP itu high pressure dan LP adalah low pressure, di mana proses ini tuh tidak memerlukan pendinginan eksternal yang tadi beda dengan proses pada single column. Dan pada flow tersebut merupakan gambaran struktural dari konfigurasi 2 atau 3 kolom. Jadi bisa dari satu case itu bisa menggunakan 2 kolom, dan di case yang lain itu bisa menggunakan 3 kolom. Ketika umpan yang masuk ke prafraksinasi itu sepenuhnya gas, maka proses ini menjadi proses 2 kolom karena fraksinasinya dapat dihilangkan. Juga ketika laju alir reflux untuk kolom high pressure adalah 0, maka kolom kedua menjadi pemisah 2 fasa yang menjadikan proses ini menjadi proses 2 kolom. Namun jika 2 kasus itu tidak ada, maka proses yang terjadi adalah 3 kolom. Mungkin boleh next. Kemudian teknologi konvensional kedua yang dapat disebut dalam presentasi ini adalah teknologi membran. Di mana untuk teknologi membran sendiri menggunakan prinsip batasan semi-permeable atau barrier yang bersifat semi-permeable yang bisa memisahkan gas umpan menjadi aliran yang disebut sebagai permeat. Dan untuk driving force dari teknologi membran ini pada umumnya adalah menggunakan perbedaan tekanan parsial, di mana perbedaan tekanan antara sisi dari gas umpan dan juga aliran permeat berbeda sehingga mendorong gas umpan untuk dipisahkan melalui batasan semi permeable itu.
Untuk prosesnya sendiri, prinsipnya itu menggunakan pemisahan material yang berdasarkan ukuran dan bentuk molekul, di mana batasan ini memiliki pori-pori kecil yang hanya membiarkan molekul yang berukuran tertentu untuk melewati membran semipermeabel tersebut. Nah, contohnya dalam industri gas itu adalah pemisahan nitrogen dari gas bumi mentah yang biasanya akan memisahkan nitrogen dan menghasilkan aliran yang kaya akan nitrogen dan aliran yang kaya akan metana. Sehingga nanti seperti yang dilihat pada gambar proses di sebelah kanan ini, nanti akan terbentuk aliran yang memiliki 50% kandungan nitrogen dan juga aliran yang produk gasnya memiliki quality pipeline atau nitrogennya kandungannya sedikit sekitar 4%. Dan untuk proses ini biasa menggunakan 2 modul membran unit dan biasanya dalam keadaan kira-kira 200 PSIA atau sama dengan 10-15 bar. Dan biasanya akan menghasilkan recovery sebesar 90% hidrokarbon. Nah, untuk jenis teknologi membran sendiri ada 3 macam yang dikategorikan berdasarkan komposisi material. Yang pertama itu organic polymer membrane, yang kedua itu organic molecular sieve membrane, dan juga yang ketiga adalah mixed matrix membrane. Dan yang membedakan 3 ini seperti yang tadi sedikit dijelaskan adalah bahwa 3 membran ini memiliki fungsi yang berbeda dan selektivitas yang berbeda untuk menyaring bahan-bahan atau material-material yang bisa melewati membran tersebut. Seperti yang dilihat di tabel bawah ini, di mana untuk rubbery polymer membrane, untuk polymer membrane, organic molecular sieve membrane, dan juga mixed matrix membrane memiliki selektivitas untuk metana dan nitrogen. Polymer membrane sendiri dibagi 2, rubbery polymer membrane dan glassy polymer membrane, yang memiliki fungsi beda yang bisa menyaring metana ataupun nitrogen, sedangkan inorganic molecular sieve cuma bisa menyaring untuk nitrogen, dan mixed matrix membrane bisa untuk keduanya, yaitu metana dan nitrogen. Boleh next. Baik, teknologi berikutnya adalah teknologi pressure swing adsorption, yang merupakan teknologi yang memisahkan gas dengan metode adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses akumulasi adsorbat pada permukaan adsorben yang disebabkan oleh gaya tarik antar molekul atau adanya medan gaya pada permukaan padatan, yaitu adsorben, yang menarik molekul-molekul gas uap ataupun cairan. Dan pada teknologi ini, gas dipisahkan berdasarkan perbedaan kesetimbangan adsorpsi dan perbedaan tingkat difusinya. Pada sistem PSA, terdapat 2 buah adsorber yang berisi adsorben berupa carbon molecular sieve atau CMS, dan pada proses penyerapan oleh CMS ini, kecepatan penyerapannya sangat bergantung oleh tekanan. Kemudian bahan adsorpsi khusus seperti karbon digunakan sebagai sieve molekular sehingga memudahkan penyerapan gas utama pada tekanan tinggi. Proses selanjutnya adalah proses swing, yaitu proses perubahan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah untuk mendesorpsi atau melepas senyawa yang terserap oleh bahan adsorben. Kemudian berikut adalah beberapa alasan mengapa PSA ini diciptakan. Karena dalam operasi gas bumi skala kecil, seperti pada gas sintesis juga, proses adsorpsi ini dapat sangat cocok karena kapasitas unit adsorpsinya mudah diadaptasi untuk memproses campuran gas dengan berbagai kandungan nitrogen tanpa modifikasi peralatan, yaitu dengan menyesuaikan waktu dari siklus adsorpsinya. Kemudian, proses adsorpsi yang sering diinginkan karena lebih dari satu komponen dapat dihilangkan dari gas. Contohnya, gas yang mengandung nitrogen pada gas bumi. Karena di sini terdapat juga kandungan karbon dioksida, oksigen, maupun air. Dengan PSA ini dapat mengangkut gas-gas lainnya tidak hanya dengan gas nitrogen. Kemudian, salah satu alasannya adalah penggunaan kriogenik yang mahal dan rumit. Walaupun demikian, PSA ini telah digunakan untuk memisahkan berbagai macam gas, tetapi belum ada praktek secara komersialnya untuk pemisahan nitrogen dari metana. Hal ini karena adanya beberapa faktor termasuk kurangnya adsorben spesifik untuk nitrogen. Next. Berikut adalah gambaran proses dari pressure swing adsorption yang terintegrasi yang dalam tahap pengembangan untuk nitrogen removal pada gas bumi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, aliran feed gas bumi yang ditunjukkan pada aliran 1 adalah aliran yang masuk ke dalam PSA yang diwakili oleh angka 20. Aliran 1 ini biasanya mengandung kurang lebih 5% mol nitrogen. Kemudian langkah-langkah dari proses PSA 20 ini mengacu pada kolom 21, 22, dan 23. Dan pada kolom 21 adalah tempat di mana adsorpsi ini terjadi. Kemudian pada langkah ini, aliran feed gas
bumi memasuki kolom 21 yang berisi adsorben yang secara selektif menyerap hidrokarbon C3+ dari aliran gas. Kemudian adsorben ini dipilih untuk menghilangkan secara substansial semua butana dan hidrokarbon yang lebih tinggi dari aliran umpan gas. Selanjutnya adalah produk di aliran gas 2 yang meninggalkan kolom 21 dan tekanannya dikurangi menjadi aliran umpan untuk tekanan rendah di aliran nomor 3. Dan berikutnya adalah aliran 4, di mana produk aliran gas bumi yang dihasilkan selama langkah depresurisasi arus bersama dari unggun adsorben. Langkah ini digambarkan sebagai kolom 23. Secara umumnya, tahap pertama dari proses PSI ini melibatkan penghilangan adsorptif dari hidrokarbon C4+ dari aliran gas bumi yang mengandung nitrogen. Dengan demikian, aliran umpan dilewatkan melalui adsorben selektif hidrokarbon yang menyerap hidrokarbon yang lebih berat, khususnya propana, butana, dan hidrokarbon lainnya. Keuntungan dari proses 2 tahap ini adalah hidrokarbon yang lebih berat, yang biasanya terabsorpsi pada permukaan adsorben selektif nitrogen, dan selanjutnya meninggalkan proses PSA sebagai limbah dapat di-recovery sehingga menjadi gas yang bisa untuk dijual. Dengan demikian, nilai BTU dari hidrokarbon tersebut dapat ditambahkan ke penjualan metana dan tidak terbuang secara cuma-cuma. Next. Baik, selanjutnya kita akan membahas emerging technology, yakni proses absorpsi berbasis TMC atau Transition Metal Complex. Terdapat dua badan yang secara khusus mengkaji terkait TMC, yakni Stanford Research Institute International atau SRI dan Bain Research Inc. Pertama-tama kita akan membahas kajian dari SRI terlebih dahulu. Menurut SRI, bis tricyclofosfin molybdenum trikarbonil dalam larutan toluena merupakan sistem yang terbaik karena dapat mengikat nitrogen secara selektif dan membentuk endapan dari larutan lalu meregenerasi dengan proses pemanasan. Meskipun disebut sebagai sistem yang terbaik, temuan ini juga memiliki kekurangan. Regenerasi TMC dalam proses batch menunjukkan 3 masalah. Yang pertama, ukuran endapan tidak dapat dikendalikan yang menyebabkan penyerap hilang dengan melewati langkah filtrasi. Yang kedua, TMC menurun dengan kecepatan yang tidak terduga. Lalu masalah yang terakhir, pelarut aromatik toluena tidak diinginkan muncul karena kelarutan metana yang tinggi di dalamnya sehingga mengarah pada selektivitas nitrogen yang rendah dibandingkan metana. Selain itu, SRI juga merangkum sifat-sifat pada TMC yang berpotensi tinggi. Ada 6 sifat. Yang pertama, reversibilitas. TMC berpotensi tinggi dapat mengikat nitrogen pada tekanan tinggi dan suhu rendah atau pada tekanan rendah dan suhu tinggi. Yang kedua, kapasitas nitrogen yang tinggi. Pemuatan nitrogen yang tinggi pada kondisi gas umpan dapat mengurangi laju aliran larutan TMC sehingga mengurangi biaya operasi. Yang ketiga, selektivitas tinggi. TMC seharusnya tidak bereaksi dengan metana. Kelarutan metana dalam pelarut harus sekecil mungkin untuk memaksimalkan pemulihan metana yang tinggi. Yang keempat, kinetika yang cepat. Kinetika reaksi pengikatan TMC nitrogen lebih disukai jika terjadi lebih cepat dibandingkan kinetika transportasi gas dalam larutan TMC untuk meminimalisir diameter dan tinggi menara absorpsi, sehingga biaya yang dikeluarkan dapat dikurangi. Yang kelima, stabilitas termal dan tekanan, di mana TMC harus mampu mempertahankan aktivitasnya di bawah kondisi operasi. Dan yang terakhir, toleransi terhadap zat pengotor. TMC harus mempertahankan aktivitasnya dalam pengotor natural gas seperti karbon dioksida, hidrogen sulfida, dan oksigen. Selanjutnya, kajian dari Bain Research Inc. terdapat 2 sistem, yakni RU-EDTA system dan Iron 2 Phosphine system. RU-EDTA system ini memiliki kapasitas 0,6 mol nitrogen per mol RU2+ di sekitar 20 bar dan 21 derajat Celcius dan menunjukkan reversibilitas di bawah tekanan rendah dan suhu tinggi. Sistem ini tidak dapat ditingkatkan karena terbatasnya produksi rudenium sekitar 12 ton per tahun yang membuat bahan TMC ini terlalu mahal untuk diproduksi. Lalu untuk sistem yang kedua, yakni Iron 2 Phosphine system, memiliki kapasitas nitrogen 0,5 mol nitrogen per mol Fe2+ pada 20 derajat Celcius dan 10 bar dengan selektivitas nitrogen terhadap metana mencapai 6, menunjukkan stabilitas untuk mempertahankan nitrogennya hingga 100 siklus. Pelarut untuk sistem ini ialah air yang diklaim sebagai pelarut terbaik. Proses desorpsi dapat dicapai melalui pressure swing atau kombinasi dari pressure swing dan temperature swing. Hingga saat ini, belum ada catatan komersialisasi pemisahan nitrogen menggunakan metode TMC karena adanya beberapa kendala, salah satunya seperti yang terjadi pada RU-EDTA system, di mana ada keterbatasan produksi rudenium sehingga bahan TMC-nya akan lebih mahal untuk diproduksi sehingga biaya produksinya akan lebih tinggi dan kajian ekonominya akan menjadi buruk. Next.
Selanjutnya adalah perbandingan dari masing-masing metode yang telah disebutkan dan metode-metode lain yang tersedia untuk removal dari nitrogen ini sendiri. Ada beberapa yang akan dibandingkan, membran, cryogenic, clean oil, PSA, molecular gate, dan juga nitrogen sponge, di mana yang paling banyak digunakan ini si cryogenic, dan yang paling jarang digunakan adalah clean oil. Membran sendiri dia dilakukan melalui seleksi membran permeable, di mana dia akan mereject nitrogen. Cryogenic ini nanti akan berdasarkan pada suhu yang sangat rendah dengan hydrocarbon recovery-nya mencapai 99% lebih. Dan untuk clean oil dia digunakan untuk menghilangkan metana yang kemudian akan dikompresi kembali ke pipeline pressure-nya. Nah, di clean oil absorpsi metananya ini akan dalam jumlah yang besar sehingga sirkulasi minyaknya itu juga akan besar. Kemudian pada PSA ini menggunakan material yang adsorptif, seperti yang disebutkan sebelumnya, menggunakan molecular sieve. Kemudian dia juga akan membutuhkan reaktor yang lebih besar agar dapat meloloskan karbon dioksida dan juga air. Kemudian pada molecular gate system, pressure drop-nya di sini sangat kecil atau minor, dan dia kelebihannya bisa dioperasikan tanpa pengawasan dan cenderung cost efektif juga. Namun biasanya molecular gate system ini digunakan pada proses yang feed gasnya itu kecil. Yang terakhir di nitrogen sponge ini digunakan pada tekanan yang cenderung rendah dan volume yang rendah juga, dan lebih ramah lingkungan. Dan inletnya juga berkisar antara 4 dan 40%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Terima kasih.